Kamu pernah meminta maaf pada Bu Amah? Aku bertanya. Belum, Resti menjawab pelan. Kalau kau mau minta maaf, kan beres jadinya. Gak perlu lagi dihantui pikiran-pikiran yang jelek-jelek. Gimana ya, kadang-kadang memang timbul pikiran begitu. Tapi rasanya aku masih segan berhadapan dengan bule. Takut, malu, atau gimana gitu. Gak tahulah. Aku terpana. Pengakuan Resti adalah pengakuan yang jujur. Dan tiba-tiba aku teringat kata-kata Bu Amah tempo hari. Badai berganti badai, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Skripsiku yang tempo hari hampir disetujui dosen pembimbing ternyata masih harus dibetulkan lagi. Ada beberapa data yang tercecer, padahal data itu sangat penting dalam penghitungan dan penentuan hasil. Nasibku memang sedang agak jelek. Kawan-kawan yang lebih belakangan mulai mengerjakan skripsi sering mengolokku dengan memamerkan tanda tangan ACC dosen pembimbing mereka. Sekarang aku bahkan harus membongkar setumpuk data pengukuran lagi. Bundelan kertas setebal 3 cm itu sepenuhnya hanya berisi lajur-lajur, angka-angka, dan coretan sketsa yang membuat mata jadi berkunang-kunang. Waktu praktikum di tingkat sarjana muda dulu, aku sudah cukup pusing hanya dengan menghitung koordinat dan meratakan 30 titik poligon. Sekarang yang kuhadapi bukan hanya 30, tapi 700. Komputer yang kupakai hanya membantu sekadarnya, sebab aku tetap saja harus menganalisa semua angka-angka itu. Punggungku bongkok dan pandanganku penuh bintang-bintang, karena terus-menerus menekuni angka digital berwarna hijau menyala di layar komputer. Kupikir pekerjaan orang teknik geodesi memang pekerjaan yang paling menjemukan. Coba saja, di lapangan sepanjang hari selama entah berapa minggu, mata terus-menerus mengintip lewat teropong untuk dapat membaca rambu. Cara selalu sama, sasaran selalu sama. Hiburan paling-paling kalau ada orang mandi atau pacaran. Itu pun kalau yang mandi bukan nenek-nenek peot. Lokasi hampir selalu di hutan atau daerah-daerah sepi. Di base camp, kami dihadapkan pada sejagat angka-angka yang harus dihitung, di-adjust, kemudian dikoreksi. 9 macam angka yang hanya dibolak-balik susunannya. Sungguh mati aku tak akan pernah suka bekerja di lapangan. Karenanya, keinginanku cuma satu, jadi dosen. Dengan menjadi dosen, kupikir aku akan bisa mengembangkan ilmu dan mencari hal-hal yang baru. Tetapi menjadi dosen pun bisa jadi menjemukan. Kalau selamanya aku diberi kesempatan mempelajari dan mengajar satu mata kuliah yang sama, tak pernah berubah, tak pernah berkembang. Jadi, apa yang tidak membosankan? Mungkin jadi wartawan adalah kerja yang tak pernah basi. Masalah yang dihadapi selalu berubah. Orang yang dihadapi selalu berganti.
Fenomena yang ditangkap selalu berlainan. Yang jelas, aku tak akan menjadi mesin atau robot, sebab seorang wartawan harus bekerja dengan kelincahan pikiran, ketajaman perasaan, kejelian penglihatan, dan keluasan wawasan. Tentu saja itu bila aku ingin menjadi wartawan profesional, bukan wartawan amplop atau wartawan gosip yang harga dirinya ada di pantat. Mungkin juga jadi pengarang adalah pilihan yang cukup menyenangkan. Untuk menjadi pengarang yang baik, orang dituntut untuk selalu belajar, untuk selalu mempertajam antena diri. Banyak orang mengira seorang pengarang hanyalah orang yang suka berkhayal dan hidup berkelana di awang-awang. Mungkin memang benar, tetapi mungkin juga ada yang tidak. Pramudia Anantur tak akan bisa menuliskan kebusukan kolonialisme seperti yang diungkapkan dalam buku Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa kalau ia bukan manusia yang berpikir. Boris Pasternak tak akan bisa melahirkan Dr. Zhivago kalau pikirannya beku dan jiwanya mati. Sang Nabi ditulis Khalil Gibran dari penghayatannya yang dalam tentang rahasia-rahasia kehidupan. Banyak orang menjadi pongah karena menyandang gelar kesarjanaan, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya mereka dengan gelarnya itu hanyalah sekrup dari mesin raksasa kehidupan. Mereka merasa dirinya superior hanya karena mengetahui secuplik ilmu dari begitu maha luasnya ilmu-ilmu yang diizinkan Tuhan untuk diketahui manusia. Manusia harus menjadi manusia, bukan hanya menjadi robot terprogram. Lalu mengapa aku dulu masuk ke fakultas yang ternyata tidak cocok dengan jiwa dan kepribadianku? Ya, karena pendidikan menjadi barang luks yang menjadi rebutan jutaan kaum muda. Masih sempatkah kita memilih-milih? Dan bagaimanapun, aku mesti bersyukur telah sempat kuliah dan memiliki sedikit ilmu. Tak ada ilmu yang berdosa, kecuali ilmu yang menghancurkan manusia dan peradabannya. Dan pada akhirnya, setiap segi kehidupan, termasuk pers, seni dan sastra, selalu memiliki dua sisi yang sama, profesional dan amatir. Dalam bis kota yang membawaku pulang ke rumah, pikiranku masih saja belum jernih. Untunglah bis tidak begitu penuh, sehingga aku bisa sedikit merasa lega. Bis berhenti dan berjalan, penumpang naik dan turun, tapi rumahku tetap saja masih jauh. Di depan Bank BNI, sekali lagi bis berhenti dan seorang gadis naik. Ia mengenakan seragam kantor berwarna biru muda dan biru tua, mengepit sebuah tas tangan hitam. Rambutnya yang pendek terpotong rapi dan manis. Ia tak segera melihatku tentu saja, di antara sekian banyak penumpang bis. Maka ketika ia lewat di sampingku untuk menuju ke tempat yang kosong, ku gamit lengannya. "Mbak Resti, mau pulang?" Gadis itu menoleh dengan kaget, lalu tersenyum lebar. "Oh, Mbak Leli, iya. Bagaimana kabarnya?" Karena di belakang ada tempat duduk untuk berdua yang masih kosong, kami menuju ke sana. Percakapan segera hidup, ngalor ngidul dan berputar-putar. Usia kami hanya terpaut sedikit. Resti 1-2 tahun di atasku. Sesudah lulus dari Fakultas Ekonomi, ia bekerja di Bank BNI. Belum berumah tangga.
Apakah karena patah hati sejak putus dari Johan, pacarnya sewaktu SMA dulu, yang disebabkan oleh sakitnya Bu Amah? Aku tidak tahu, juga tidak menanyakan. Pembicaraan akhirnya sampai pada Bu Amah. Kemarin ada orang menanyakan rumah Bu Amah. Kelihatannya berminat akan menyewa. Jadi, kusuruh saja ke rumah Bulam. Sudah ke sana? Aku bertanya. Entah ya, mungkin ketemu ibu. Resti menjawab. Diam sejenak, kemudian ia berkata lagi. Sebenarnya, aku ini masih ada ganjalan sama Bule Amah. Apa ya, rasa berdosa begitu. Rasa berdosa bagaimana? Aku bertanya penuh keingintahuan. Dulu, waktu Bule sedang parah-parahnya, dia sering sekali datang ke rumah. Itu sangat menyiksa kami. Rumah itu jadi seperti neraka rasanya. Padahal tinggal berdua. Bapak sudah meninggal, Mas Nuk dan Mas Sugeng sudah menikah. Suatu saat, sesudah berjam-jam berteriak-teriak dan memerintah ini itu kepada aku dan ibu, Bule menyiramkan kuah bakso ke wajah ibu. Aku jadi kalap. Rasa takutku kepada Bule hilang lenyap, didesak oleh kemarahan. Aku mengambil pisau dapur yang besar dan kuacungkan kepada Bule. Kuancam Bule agar segera meninggalkan rumah kami, agar jangan mengganggu ibu lagi. Mula-mula Bule sangat marah dan mau melawanku. Tapi ketika aku benar-benar akan menusukkan pisau itu, waktu itu aku benar-benar sudah mata gelap. Akhirnya ia mundur. Sambil memunguti dagangannya yang berserakan, ia menangis dan menyupahi aku. Dia baca macam-macam surah, ada Al-Fatihah dan ayat kursi segala. Dan mohon kepada Tuhan agar aku dikutuk, dijauhkan jodohku. Waktu itu bergetar juga hatiku mendengar doa dan sumpah serapahnya. Tapi kemarahan yang belum reda membuatku tak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Sejak itu, Bule tak pernah muncul lagi ke rumah. Sampai akhirnya sembuh dan ketemu Mbak Leli. Resti diam sejenak. Aku terpesona oleh ceritanya, juga tak bersuara. Sekarang aku kadang-kadang cemas. Apakah sumpah Bule itu benar-benar bisa terjadi? Aku pernah mendengar khotbah seorang ulama, konon doa orang yang disakiti hatinya adalah doa yang manjur dan didengar Tuhan. Tapi masalahnya, kalau orang itu sedang sakit jiwa, apakah doanya juga sama dengan orang yang waras? Lagi pula, kalau ditimbang siapa yang lebih sakit, justru kamilah yang banyak disusahkan dan sakit hati. Artinya, orang yang disengsarakan itu justru kami, bukan Bule. Nah, apakah orang yang disakiti hatinya bisa mengutuk orang lain yang lebih-lebih lagi dibuatnya sakit hati? Wah, kalau itu aku tidak tahu. Aku tidak berani berkata apa-apa. Aku menjawab dengan jujur. Kurasa tidak, tapi kalau melihat keadaanku sekarang, jodoh yang gak sampai-sampai juga, rasanya kok ya deg-degan. Resti berkata dengan senyum sedikit kecut. Kamu pernah meminta maaf pada Bu Amah?
Aku bertanya. Belum, Resti menjawab pelan. Kalau kau mau minta maaf, kan beres jadinya. Gak perlu lagi dihantui pikiran-pikiran yang jelek-jelek. Gimana ya, kadang-kadang memang timbul pikiran begitu. Tapi rasanya aku masih segan berhadapan dengan bule. Takut, malu, atau gimana gitu. Gak tahulah. Aku terpana. Pengakuan Resti adalah pengakuan yang jujur. Dan tiba-tiba aku teringat kata-kata Bu Amah tempo hari. Untuk bisa meminta maaf, dibutuhkan kejujuran dan keberanian yang besar. Barangkali Bu Amah benar. Resti belum berani jujur kepada Bu Amah. Tapi setidak-tidaknya sudah berani jujur kepadaku. Dan itu manusiawi sekali. Resti turun terlebih dahulu, sehingga aku meneruskan kembali langkahku sendirian dengan pikiran-pikiranku. Aku tiba di rumah dengan penuh keinginan untuk segera menumpahkan segenap beban pikiranku kepada Mas Yudi. Memang itulah gunanya teman hidup. Bukan saja tempat membagi cinta dan melimpahkan rasa bahagia, tapi juga tempat untuk menampung kesedihan dan kebingungan kita. Mas Yudi mendengarkan curahan pikiranku tanpa menyela sedikit pun. Baru setelah aku puas, dia ganti berbicara. Tadi ada utusan Bulam datang kemari. Belum ada setengah jam yang lalu. Oh ya? Ada apa? Aku bertanya dengan rasa tertarik. Beliau baru saja menerima telegram dari Pramono. Bu Amah meninggal tadi pagi jam 5. Beliau pergi dengan tenang dan bahagia. Mas Yudi berbicara dengan lambat-lambat. Tanganku yang sedang mengaduk gula dan air teh mendadak lemas seketika. Tak sanggup lagi menggerakkan sendok. Mataku nanar menatap Mas Yudi. Iya, suamiku hanya tampak sebagai bayang-bayang. Lalu perlahan aku bangkit dan berjalan ke jendela. Langit biru cemerlang dan udara bersih menyegarkan. Namun rumah besar bertingkat itu tampak suram. Hanya dalam 4 bulan setelah ditinggalkan pemiliknya, ia kelihatan telah begitu renta dan letih. Sendiri, tersia-sia, dilupakan. Rumah yang dulu kekar dan pemarah itu kini terbungkuk, keriput, ubanan, dan ompong. Ia telah putus hayat bersama dengan majikannya. Air mataku lepas satu-satu. Kita semua sesungguhnya juga sedang meniti jalan pulang kepadanya. Suara Mas Yudi lembut di samping telingaku. Yah, aku seakan-akan melihat tanah itu menjadi merah kecoklatan. Tanah yang digali dan kemudian ditimbun kembali. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.